Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan masih semangat. Hari ini nanti kita akan belajar Mapel SKI kelas 5 semester 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baik, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama. Pembinaan dalam bidang agama ini adalah Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu apa? Yaitu membangun masjid. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun oleh Rasulullah, Nabi Muhammad ini menggunakan Masjid Nabawi untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai pusat peribadatan. Yang kedua, masjid sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, masjid sebagai pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah masjid sebagai tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Pembinaan pada masyarakat Madinah yang kedua adalah pembinaan dalam bidang sosial. Nah, pembinaan dalam bidang sosial yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah dan untuk membela Islam, serta penghapusan perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah yang sudah menjadi tradisi pada zaman itu. Setelah Nabi Muhammad dapat mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, ini ada isi perjanjian antara kaum muhajirin dan ansor. Isi perjanjiannya antara lain yang pertama, mereka kaum muhajirin dan kaum ansor adalah umat yang satu. Yang kedua, kaum muhajirin dan ansor ini harus saling bekerja sama. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya sesama mukmin. Dan yang keempat, orang mukmin harus melawan orang yang berbuat zalim. Yang ketiga, pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah adalah pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, usaha yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pembinaan bidang ekonomi ini adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Pembinaan dalam bidang ekonomi tadi adalah mengatur perdagangan dengan baik. Nah, ini ada aturan dalam berdagang yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, dalam berdagang itu dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, dalam berdagang itu tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, dalam berdagang itu harus dengan benar dan jujur. Dan yang keempat, dalam berdagang itu tidak boleh menimbun dan monopoli barang. Bu Nurul lanjutkan lagi ya. Pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah yang nomor 4 adalah pembinaan dalam bidang pertahanan. Nah, Nabi Muhammad ini menetapkan pertahanan yang paling utama dalam sebuah negara adalah kekuatan iman dan akidah. Dan yang kedua, usaha Nabi Muhammad adalah menetapkan dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Anak-anak, apa ya fungsi Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad?
Di antaranya yang pertama adalah menyatukan suku Aus dan Hazrat. Yang kedua adalah kebebasan rakyat dijamin sepenuhnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Dan yang keempat adalah mengembangkan sikap toleransi antara umat beragama. Anak-anak, ini ada soal latihan. Soal yang pertama adalah upaya apa yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah dalam bidang agama. Yang kedua, apa yang diupayakan Nabi Muhammad dalam bidang sosial terhadap masyarakat Madinah. Yang ketiga, upaya apa yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, apa yang diupayakan Nabi Muhammad dalam bidang pertahanan terhadap masyarakat Madinah. Dan yang kelima, sebutkan fungsi dari piagam Madinah. Anak-anak, selamat mengerjakan ya.